Pengalaman pertama ngecas VinFast e34 di SPKLU yang AC 22 kW. Apakah bisa masuk? Kita coba lihat yuk. Caranya gampang, tinggal buka ini ya, tombol pengecasannya, tangki listrik ya. Di listrik kita buka, tinggal cabut aja, syolok. Oke, di sini udah hijau, udah ada logo baterai ngecas. Datanya udah jalan, udah ada 0,01 kWh masuk ya. Ini udah ngecas. Di sininya sudah ada tulisan charging complete by 4 jam 30 menitan lagi. Mari kita lihat ya, sesuai nggak 4 jam. Sekarang jam 8.45. Ini udah masuk 0,06 kWh, 0,07 tuh masuk terus. Jangan lupa dikunci guys. Sambil nunggu dicas mobilnya di sana, gue ke tempat makan dulu. Karena tadi ada estimasi charging time-nya 4 jam lebih, jadi bisa ditinggal sebentar buat makan. Buat kalian yang mau ngecas mobil listrik di SPKLU, tolong dipantau ya. Jangan mentang-mentang ngecasnya itu bisa 3 jam, 4 jam, kalian tinggal lebih dari 4 jam. Nggak enak nanti kan kalau ada antrian, terus ada pengguna lain yang mau ngecas, jadi nggak bisa. Dan di beberapa SPKLU swasta ya, kayak Voltron yang gue pakai ini, dia ada idle fees-nya loh. Jadi kalau baterai kalian udah 100% terus nggak buru-buru dipindahin, nggak buru-buru dicabut, kalian bisa kena penalti juga. Tadi gue baca tuh kena penaltinya 500 perak per menit. Kita makan dulu guys, sambil nunggu mobil dicas. Kita makan dulu nih. Wait. Oke, kita makan dulu. Pesta daging ya. Ya begini kita keluarga carnivore ya. Selesai makan kenyang, sekarang kita mau ngecek ke mobil dulu ya. Udah gendut. Papa juga. Tadi gue cek di aplikasi udah terisi 6 kW. Mungkin sekarang berarti baterainya di 50%-an ya. Sambil jalan kaki dari sana ke SPKLU sambil turunin makanan. Ya tolong dong buat para swasta sama PLN ya. Kalau taruh SPKLU tuh di komplek-komplek ini nih yang ada tempat makan, jadi enak gitu. Sambil ngecas sambil makan. Sampai si Apin lagi dicas guys. Oke, kita cek dulu ya. Tuh bener, baterainya udah 52%. Daya yang masuk itu 7,3 kW. Udah 1 jam terlewat. Berarti masih ada 50% lagi guys. Sambil nunggu ngecas, dijemput si Atoy dulu ya. Mau ngapain kesini? Kita ke IMAX. Udah ngedrop bokap gua di tempat makan. Kita lihat handphone dulu. Soalnya handphone buat admin Finance Car Care udah kehabisan memori terus guys. Jadi ini beli handphone buat? Buat aku yang baru. Yang lama, yang ini aku turunin ke Finance. Yuk. Gak apa-apa kak. Ayo pakai aman aja. Aman ya itu. Kita jadi mau pergi apa enggak? Bungkus. Udah sampai tutup guys. Mohon maaf ya, staff iBox. Dasar katanya mau beli 16. Jadinya 17. Iya, habis tadi 16 Pro-nya habis jadi papa galau. Mohon maaf ya, staff iBox kalau mungkin nanti nonton, gue jadi ganggu pas mau closing. Aduh, suasananya udah gak enak banget. Oke, kita beli yang ini ya. Sudah berapa jam ya? Kurang lebih 2 jam berlalu. Tadi mulai baterai di 35%-an. Sekarang kita lihat udah naik berapa. Yaudah, kita sudahi dulu aja ya ngecasnya. Sekarang baterainya udah di 73%. Tuh. Ini caranya. Oh ini. Kita udah ngecas 2 jam 39 menit. Daya yang masuk 17,5 kW. Dah, kalau
udah tinggal swipe to stop charging aja. Oh, udah selesai, udah bunyi klik gitu. Tinggal cabut. Terus ini nyolok lagi. Lalu ditutup. Beres. Nah, ini ada apa namanya, invoice-nya ya. Nanti kita sharing-sharing di akhir video aja lah. Sekarang gue mau lanjut ngecas mobil satu lagi, si Atoy. Oke, sudah ready to go lagi guys. Baterai 73%, jarak tempuh udah naik ke 200 kilo. Pasien berikutnya. Pak, kok di situ? Oh iya, colokan di depan ya, lupa ya. Ih, dia yang salah. Oke. Pasien Gini kedua. lah ya. Dikaliku mobilnya udah berubah jadi listrik semua. Tadi Yang siang bensin malah malah nggak nggak di. Tadi siang si Aling dicas juga nggak di video tuh, Iya, lupa. tadi siang Aling Si Aling dicas. udah. Jadi Aling, Apin, Atoy. Nanti kayak gini. Ini ada scan barcode. Kayak dulu tuh, ini kan pencet. Udah. Udah ada tanda merah kayak kabel colokan. Udah connect kan. Kita tinggal start. Pasien kedua, kita start dari baterai 25% guys. Charging power masuk 6,3 kW. Oke, remaining time 3 jam lebih ya. Kita nggak nungguin sampai penuh lah, yang penting ada ini aja. Pengisian darurat lah. Oke. Untuk biaya-biaya nanti akan gue share di akhir video aja supaya kalian nyimak sampai akhir. Nah, biasa sambil nunggu ngecas kita tinggal ini dulu ya. Kalau udah malam gini ya nyemil-nyemil lah sambil ngebir. Terus tapi tetap pantau di aplikasi. Jangan dibiarin ini aja. Kalau udah penuh ya segera pindahin. Tapi kalau belum penuh ya udah. Biar dulu guys, sambil nungguin atau yang gas. Mabuk dia. Gawat juga nih orang. Lama nggak minum, mabuk. Guys, udah terisi 11,2 kilowatt ya si Atoy. Berarti mungkin baterainya itu udah 50-60%an nih. Oke, udah sampai juga di stasiun pengecasan Atoy ya. Mohon maaf guys, gue tadi habis ngebir ya, jadi agak melayang-melayang. Oh ya, kita cek baterainya dulu ya. Baterai udah terisi 63%. Tapi entah kenapa charging powernya itu Oh iya, habis. 0 ya. Apa dia ada jam operasionalnya? Oh iya bener Tuh. baru ingat. Jam 12 malam dia cut off guys. Oh. Baru inget, kemarin ada yang bilangin siapa ya. Pokoknya jam 12 sampai jam 1 sampai jam 1 malam PLN lagi itu kan ganti hari. Jadi cut off dayanya, gitu. mesti diulang. Tapi nggak apa-apa lah, pas kebetulan kita mau pulang kan. Jadi Udah masuk 63. udah nih tinggal pencet stop charging. Daya terisi sekitar 40% ya tadi dari 26%. Terus kita ngecas sekitar 1 jaman. 1 jam apa? 1,5 jam lah ya. Karena jam 12 off ya. 1,5 jam. Ya udah nanti kita bahas pas di rumah aja. Iya. Udah agak enteng nih badan. Karena detailnya segala gue share di Si akhir video, guys. Atoynya baterainya keisi, aku baterainya habis. Iya, gantian kita yang mesti ngecas di rumah. Oke, akhirnya sampai rumah juga guys. Dan gue mau share untuk pengeluaran hari ini ya, ngecas si VinFast VF e34 yang gue sebut si Apin. Tadi pembeliannya itu total 17,496 kW. Nah, total biaya yang gue keluarin itu di 54.742.
Karena sebetulnya itu kalau pengisian listrik doang cuman 43.000 ya, tapi ada administration fee, ada pajak, dan ada PPN juga. Ada PJU 5% dan PPN. Kemudian tadi ditambahin lagi sama biaya parkir 9.000. Jadi untuk mengecas sebuah mobil listrik VinFast VF e34 dari 35% sampai 72%, gua habisin uang itu di Rp63.742. Nah kalau si Atoy, BYD Atoan, itu pengisiannya tadi 13,24 kW. Untuk biayanya yang dikeluarkan 33.653 dengan rincian biaya kos listrik ininya dasarnya 32.672. Terus ada PBJT aja nih guys, pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik. Untuk biaya layanan, biaya PPN nggak ada, sama nggak ada biaya parkir juga tadi. Jadi jauh-jauh lebih hemat dibanding tadi ngecas pakai yang swasta ya, yang Voltron. Terus dayanya tadi yang terisi mulai dari 26% si BYD Atoan, masuknya itu terakhir di 62%. Nah ini juga gue mau infoin ke kalian ya, kalau SPKLU itu setiap jam 12 malam dia ada cut off-nya. Jadi kalau lagi ngecas ya otomatis casnya berhenti. Kalau nggak salah itu jam 12 sampai jam 1 subuh. Jam 1 subuh nanti baru charging lagi. Cuman kalau kalian punya informasi yang lebih detail atau mungkin gua salah informasi, tolong dikoreksi aja di kolom komentar ya. Untuk biaya-biaya yang dikeluarin itu juga bisa menempuh jarak sekitar 180 kilometeran lah ya. Itu berlaku untuk kedua mobil. Kurang lebih tuh per kilometer ya, gue cuman habisin, gue hitung dulu, 180 bagi 33.635 per kilometernya. Itu ongkos jalan pakai mobil listrik cuman sekitar 186 perak atau 200, kita ambil kasarnya 200 perak lah. Dan itu pun karena ngecas di SPKLU yang lebih mahal biayanya. Biaya di SPKLU itu di 2.466,78 per kilowatt. Sedangkan kalau di rumah bisa jauh lebih murah di 1.700. Ya begitulah ya, hari-hari pengguna mobil listrik, lika-likunya gimana dan kesulitannya gimana kalau mobil tuh semuanya listrik gitu. Kalau habisnya berbarengan udah otomatis lumayan pusing sih memang. Dan kita juga harus pinter-pinter atur waktu sama cari-cari kegiatan aja. Kayak tadi tuh sambil ngisi, kalau mau ngecas kita sambil cari tempat yang deket sama stasiun pengisian listrik, jadinya bisa buang waktu di sana. Kayak hari ini tuh gue ngecas total sebenarnya 3 mobil listrik guys. Si Aling, si Apin, sama si Atoy. Nih belakang nih si Aling yang kuning nih udah dicas juga tadi siang pas bini gue make up. Pas kebetulan dia kan make up ke hotel, ada SPKLU di sana, dia bisa ngecas. Untung dia udah selamat tuh, udah 100%. Kalau si ini Wuling RV gue ya. Kalau sekarang si VinFast sekarang baterai udah di 65%, dan tadi BYD Atoan bokap gue yang bawa pulang itu baterainya di 65%an juga. Ya wes guys, terima kasih yang sudah menonton ya sampai akhir. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa menghibur dan menambah informasi atau referensi buat kalian yang lagi pengen meminang mobil listrik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.